الصلاة والسلام عليك. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara mic ini dengan gonggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat menjadikan syarat menjadikan kita bawa, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian tahu bahwa saya itu agamanya Kristen Protestan, tapi ada kan tidak yang sama seperti saya untuk teman-teman yang beragama Kristen. Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid. Jadi selama 25 tahun saya hidup, setiap pagi itu saya dibangunkan oleh sholat subuh. Jadi setiap mereka umat muslim sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, bukan sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, itu kan masjidnya bunyi terus. Jadi otomatis itu yang berkumandangnya itu masuk di sini, tersimpan di sini. Jadi seringkali saya itu ikut, kalau mereka lagi azan, saya juga ikut-ikutan. Contohnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti begitu. Saya sampai hafal itu dari awal sampai akhir. Karena rumah saya di sebelah masjid. Salam toleransi. Bagaimana bisa sekelas Menteri Agama itu membandingkan antara azan dengan gonggongan anjing, membandingkan yang suci, yang bagus dengan najis mukul Allah? Padahal ngomong sopan itu kan skill dasar, ya. Sekelas pejabat itu harusnya sudah menguasai diksi, analogi, metafor yang bisa digunakan dengan baik, ya. Kalau seperti ini malah terbukti, ya, kesan kerukunan umat beragama yang terus dipanas-panasi, dipancing-pancing. Dan saya malah sepakat jadinya dengan pihak yang kontra soal pengaturan toa ini, karena terbaca motifnya itu bukan lagi soal pengaturan semata, tapi terkesan kerukunan yang terus dipanas-panasi, dibuat gaduh. Dan pada akhirnya ya kita sedang berjalan dari satu kegaduhan ke kegaduhan yang lain. Capek serius. Berderet disajikan politainment, politik entertainment, kontroversi, pertunjukan-pertunjukan politik yang akrobatik, ya. Dan kita posisinya bukan lagi sebagai rakyat, tapi penonton gitu loh, yang akhirnya kebingungan. Ya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan,
bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita, berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan kita. Itu ya. Kami, EBR Kabupaten Kota Bekasi, kami segenap keluarga besar Forum Betawi Rempuk, Polri Kota Bekasi, siap membela agama untuk merobohkan setan-setan yang takut dengan suara azan. Begitu, kami minta kepada Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, untuk segera memberhentikan Yakul Kodir sebagai Menteri Agama. Betawi, EBR, yang kurang aja, Kota Bekasi, Menteri Agama.